Lawan gua. Ayo gue tunggu yuk. Ayo gue tunggu. Gue tunggu lu. Jok macem-macem gue yuk ke Indonesia lo iki. Jok macem-macem gue. Wes paling susah iku lek uang suwombong arogan gak duwe utek, gak pernah ngoco. Ya. Itu jian cok tenan. Uang-uang kaya ngono iku ini negara Indonesia, Bos. Kau pakai bahasa Inggris itu buat apa? Kau pikir kau ada di mana? Orang apa kau? Jualan kutang kau pakai bahasa Indonesia kau. Iku CEO iku cobaan sama Inggrisnya aku. Accentnya bagusan gua. Accentnya CEO itu loh sama aku bagusan gua. I speak fluent English if I want to. I can speak in British, I can speak in Canadian English. Gak apa dengan begitu mudahnya dapat akses, dapat apa kesempatan untuk selalu datang ke rumah yang mana itu rumahnya Ruben juga. Terus juga dia di situ bekerja ya, mencari cuan dengan cara live jualan seperti Mamski juga dan diberikan akses full. Saya rasa saya nggak tahu berapa jam, tapi mungkin pengacaranya Ruben Bang Minola mungkin nanti bisa mengumpulkan bukti-buktinya bahwa live itu dilakukan setahu saya ya hampir full satu harian. Hampir full satu harian. Ya. Dan yang membuat netizen juga makin muak adalah si mantan istrinya RO ini diam, tetapi dia membayar dan ada spill harga untuk typing 350 perak. 350 perak. Ini di-spill oleh beberapa akun. Saya mau kasih lihat buktinya ya. Jadi saya bicara berdasarkan fakta data. Bahwa ada orang-orang yang sudah dibayar dan mungkin ini juga pengacaranya RO bisa mencari data-datanya orang-orang bayaran ini. Mungkin nanti dicari siapa ini para bujer yang selalu berseliweran ke akun-akun yang membela dan menyuarakan fakta data dari kejadian yang sudah dialami oleh RO. Seperti itu. Kamu aja. Kalau saya diminta oleh Bang Minola, saya mau. Saya mau banget diminta jadi Bang Minola. Mau banget. Serius. Karena ada korelasinya ya. Korelasinya saya netizen. Itu satu. Yang nggak suka banget ngeliat tayangan mesum. Saya punya banyak buktinya, videonya dipegang bokongnya, dipegang belakangnya, dipegang semua di sini, lagi melihat dadanya. Itu bisa diputarkan lagi di kantor polisi. Saya bisa kasih lihat. Itu satu. Yang kedua, saya juga e-commerce di TikTok. Jualan juga di TikTok. Saya bisa kasih lihat juga. Itu. Ya dibantu sama banyak, saya punya banyak bukan bayaran ya, tapi ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke yang siap kok untuk bersaksi bahwa mereka melihat tayangan itu sangat terganggu. Banyak, tinggal berangkat, tinggal saya cuma bilang begini aja nih. Yuk berangkat semua. Itu yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Karena apa? Kemarin bertambah lagi ya kekesalan masyarakat. Sudah datang petisi yang luar biasa jumlahnya sampai hampir 165.000 orang. Masih terus tanda tangan, mungkin terakhir hari ini ditutup petisinya ya. Itu kalau ditandatangani terus tuh bisa sampai 1 juta mungkin saya rasa. Karena petisi ada batas waktu ya, sudah ditutup. Dan ibu-ibu ini merasa sangat terganggu dengan tayangan-tayangan yang sangat-sangat tidak layak tayang. Itu kami bisa berangkat ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kami bisa juga pergi ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya. Bukti-buktinya sudah sangat banyak. Petisi sudah dikeluarkan. Kemarin sang pacar berulah lagi
membuat pidato pakai bahasa Inggris. Seperti apakah tanggapan dari masyarakat Indonesia? Ada yang mau mendengarkan? Coba komen mau yang banyak. Silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau berangkat bareng saya, silakan nanti kontak dengan manajemen saya ya. Oke, ini kita bahas dulu dari sisi orang ahli ya. Ahli yang melihat dan menilai, pakar ekspresi dan pakar ahli melihat bagaimana sebenarnya gestur terus makna dari orang yang membuat suatu statement dari keilmuannya. Jadi ini saya kalau membuat suatu tayangan live begini, saya nggak ngebacot asal ngebacot. Saya pakai fakta data. Sehingga kalau suatu saat saya harus berhadapan dan berargumen terhadap orang yang sudah saya spill gitu ya kasusnya, saya nggak sembarangan. Saya punya buktinya gitu ya. Dan ini tolong direkam ya teman-teman. Karena kita sebagai masyarakat wajib kok mengontrol. Wajib, itu harus. Pemerintah punya lembaga. Ada yang mengontrol bagaimana kesejahteraan anak-anak itu harus dijamin. Anak-anak tidak boleh sembarangan kita lakukan KDRT atau kita lakukan eksploitasi atau kita melakukan tindakan yang melanggar hak daripada anak-anak di Indonesia. Tapi KPAI tidak punya mata di setiap rumah. Itulah gunanya masyarakat untuk membantu KPAI, membantu kepolisian, membantu semua lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk bisa membuat suatu kontrol sosial. Sehingga lembaga tersebut bisa bergerak dengan cepat. Ya. Silakan buzzernya berbicara di sini. Silakan. Oke. Sudah sampai ke ranah kok, ranah pengadilan kok. Ini sudah ada tuntutan untuk mengambil hak asuh anak. Ya. Mari kita lihat seperti apa kekasih sang mantan istri yang selama ini kita pikir sedang merenung untuk introspeksi, untuk sedikitlah menurunkan ego. Sedikit saja menyadari apa kesalahan-kesalahan yang sudah ditampakkan secara gamblang ya, karena jejak digital. Kesalahannya itu bukan di balik pintu loh ya guys, bukan cuma di rumah, ditutup di rumah, nggak kelihatan orang. Kesalahannya dipertontonkan secara digital. Saya pikir, hilang sebentar itu untuk introspeksi diri. Tidak. Kembali dengan berpidato, memakai bahasa asing, bahasa Inggris, lalu mengucapkannya seperti orang yang mari kita bahas. Tolong guys, tap-tap layarnya dulu yang kencang. Oke? Ya, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Menurut para pakar, poster sih kan karena ada udah digandeng aja poster ini gimana cocok nggak? Oke. Kita lihat ya sayang. Bilang kata goma betulnya Apa kabarnya? Apa kabar? Apa kabar?
Isi pidatonya apa? Klarifikasi kalau menurut berita ini. Tidak berdasar. Ini bukan klarifikasi, tidak berdasar, dan sayangnya sekali lebih cenderung untuk berusaha menampilkan sosok baik, tetapi tanpa sebuah hal yang kontekstual. Jelasin dong, detail apa maksudnya. Bukan cuma tuduhan yang salah, terus menenangkan diri, itu semuanya opinion based, berbasis opini. Dan itu kalau kita lihat dipandang dasar investigasi. Dalam berbagai unggahan, Ruben Onsu tak pernah takut menampilkan wajah Gio di media sosialnya. Ruben terang dan tegur jika Gio tak bersikap baik pada anak-anak. Dan inilah yang terjadi ketika Gio tiba-tiba membolehkan anak-anak memakan permen karet tanpa persetujuan Sarwenda. Video tersebut kemudian diunggah kembali Ruben dengan caption panjang. Bagi Ruben, Gio tak pantas mengambil keputusan untuk anak-anak tanpa bertanya terlebih dahulu kepada ibu atau ayah kandungnya. Bayin ya? Oke, sebentar. Oke, guys. Itu dari insert ya. Hati-hati, nanti jadi yang selanjutnya. Jadi apa? Ini bukan klarifikasi, tidak berdasar. Jadi apa saya tanya? Sayangnya sekali lebih cenderung untuk berusaha. Tapi nih denger yang ini nih. Nih. Mau lawan gue. Ayo gue tunggu yuk. Ayo gue tunggu. Gue tunggu lu. Cuk macam-macam gue yuk ke Indonesia lo ki. Cuk macam-macam gue. Wes paling susah iku lek uang suwombong arogan gak duwe utek. Gak pernah ngoco. Ya. Itu jian cuk tenan. Uang-uang kaya ngono iku telek lentong iku. Ngerti kowe? Ini negara Indonesia, bos. Kau pakai bahasa Inggris itu buat apa? Kau pikir kau ada di mana? Orang apa kau? Jualan kutang kau pakai bahasa Indonesia kau. Hah? Ngambilin uang receh-receh selisih dari netizen Indonesia, terus kau klarifikasi dengan bahasa Inggris kau petatang-petenteng seperti itu. Kita ini uang Indonesia, Rek. Sampai bujer-bujernya bilang, gak ngerti kali, lu gak lihat muka gue? Lu gak lihat ini penampakan muka gue? Hah? Oh iya, dia itu kan di Amerika. Lu pikir gue SMA di mana? Mamski itu SMA-nya di Calgary, di Kanada, 2 tahun di sana. Lulusnya di sini SMA 34 Pondok Labu. Bapakku kerja di Calgary dulu. Lulus SMP, bapakku dapat assignment dari Mobil Oil. Bapakku dulu kerja di perusahaan minyak ya guys. Di oil company dulu, namanya Mobil Oil. Sekarang namanya Epson ya. Sekarang namanya Epson Mobil. Ya, Epson Mobil sekarang namanya. Ini lu dari tadi lu nanyain lip gua mulu lu. Bentar. Orang lagi ngomong selalu. Aduh, kacamata gua jatuh. Selalu salfok deh kalian itu. Heran Mamski. Ya wes ini aku masukin dulu nih guys. Oh sekalian aku kasih bonus deh ya. Aduh baru mau jelasin tentang latar belakang gue. Ya udah ini. Iya dijual sayang.
Mbok Yao, kalau orang tuh lagi cerita jangan nanya-nanya lipstick dulu. Akhirnya disuruh masukin barang sama TikTok, males gue. Cepetan deh. Kalau mau belanja. Ini Mams gitu lagi serius gitu loh. Ya wis lah. 2 menit ya. Dapat ini 2. Satu lagi mana? Aku tuh SMA aku tuh loh, di Lord Beaverbrook High School, Calgary, Canada. Guys, if I want to speak English, I will. But for what? You guys don't speak English. Most of you don't speak English. You don't even understand English. Why should I speak English to you guys when we live in Indonesia? I rather speak in Japanese like my mom. Aku lebih baik berbahasa Jawa kayak ibuku. Even though I went to high school in Calgary, my high school is Lord Beaverbrook High School. Grade 10 to 11, and then I came back to Jakarta, to Indonesia, and I graduated from SMA 34 Pondok Labu in 1993. So we all went and lived in Calgary for 2 years in 1990. In 1990, is it? Yeah, was it? Yeah. Yes. Aku iki lo mending bahasa Jawa rek. Orang ngerti. Iku CEO iku cobaan sama Inggrisnya aku. Accentnya bagusan gua. Ngapain Mamski pakai bahasa Inggrisan lah yo iku. Accentnya CEO itu loh sama aku bagusan gua. I speak fluent English if I want to. I can speak in British. I can speak in Canadian English. I can speak in American English. It doesn't matter who's my the opposite. Nih, guys. Aduh, tak tambah waktunya. Oke. 2 menit lagi terakhir. Dapatnya 2, terus dikasih ini. Ini buat mandi dengan bahannya ini sayangku ya. Ada niacinamide, arbutin, goat milk, kolagen, papaya ekstrak, DNA salmon. Gosok, diemin 1-2 menit, baru bilas semua di sini juga. Semua, lutut, semua. Diemin dulu, baru bilas. Ini dikasih 2 ini, dapat ini, jadi 3. Oke, 2 menit terakhir ya. Iya, diangkatin aja deh. Ayo guys, yang mau langsung ambil. 50 detik. Alah, aku peragaan kayak gitu kamu. Yuk lang kau join hoa. Aku pelagaan begitu gak bagus. Aku pelaga sendiri. Bukan pelaga sama laki-laki gosok-gosok I punya body. Mood pun tidak ngerti bahasa Inggris, nggak usah. Aku pakai bahasa Jawa aja. Ayo 20 detik terakhir cepetan sayang. Lu orang ada laki-laki gesek-gesek perempuan. Lu orang suka. Aku gesek sendiri. Lu orang bilang nggak bagus. Hayya, lu orang. Ayo. Hayya, lu orang. Si CEO tuh mikir dia doang kali yang bisa bahasa Inggris. Udah gitu ternak-ternaknya bilangnya, alah bilang aja lu gak ngerti bahasa Inggris. Alah re.
Makanya kalau jadi orang tuh nggak usah, jangan terlalu sombong lah. Kamu tuh nggak tahu berhadapannya tuh sama siapa gitu loh. Gayaku ya wes kayak ngene, daster